Selamat datang di video pembelajaran. Belajar asik dan menyenangkan bersama Teacher Rahmat. Wah, ada apa ini? Darurat? Tidak. Saat ini, bumi sedang dalam keadaan tidak baik. Banyak makhluk-makhluk berterbangan di luar sana. Makhluk-makhluk itu adalah virus. Ya, virus corona. Virus corona atau yang lebih dikenal dengan COVID-19. Apa itu virus corona? Virus corona adalah salah satu virus yang menyerang sistem pernapasan. Coronavirus disease 19 atau lebih sering kita sebut dengan COVID-19 menyebabkan infeksi saluran pernapasan. Nama lain dari COVID-19 ini adalah novel coronavirus yang memiliki bentuk bulat berdiameter sekitar 100 hingga 120 nanometer. Virus ini telah dideklarasi oleh WHO sebagai penyakit menular dan berbahaya yang menyebar melalui udara. Ada beberapa jenis virus corona, di antaranya SARS coronavirus, MERS coronavirus, dan SARS coronavirus 2. SARS coronavirus mengakibatkan penyakit SARS atau Severe Acute Respiratory Syndrome yang merupakan infeksi saluran pernapasan yang disebabkan oleh SARS-associated coronavirus. SARS pertama kali ditemukan di Guangdong, China pada tahun 2002 dan baru teridentifikasi di awal tahun 2003. MERS coronavirus mengakibatkan penyakit MERS atau Middle East Acute Respiratory Syndrome adalah penyakit saluran pernapasan yang disebabkan oleh coronavirus. Penyakit ini menularkan atau menular dari unta ke manusia serta dari manusia ke manusia. MERS-CoV diduga awalnya berasal dari unta yang hidup di negara Timur Tengah seperti Arab Saudi, Yordania, dan Yaman. SARS coronavirus 2 atau nama lain dari novel coronavirus merupakan bagian atau keluarga dari virus corona yang dapat menyebabkan COVID-19. Kemunculan virus ini terjadi di Wuhan, Tiongkok pada pertengahan Desember 2019 lalu. Virus corona merupakan penyakit golongan zoonosis, yakni menular dari hewan ke manusia. Hal ini membuat banyak orang di seluruh dunia merasa khawatir. Dikutip dari laman web wikipedia.com, COVID-19 ini terus mengalami kenaikan kasus baru. Total secara keseluruhan dari Januari 2020 hingga November 2020 saat ini, kemunculan kasus positif corona mencapai angka 54 juta. 34,8 juta dinyatakan sembuh dan 1,31 juta dinyatakan meninggal dunia. Kenali gejala berikut agar kamu tidak terinfeksi virus corona. Infeksi virus corona dapat terjadi apabila demam lebih dari 38 derajat Celcius, batuk pilek yang berkepanjangan, sakit tenggorokan atau tenggorokan terasa gatal, sakit kepala yang luar biasa atau pusing, sesak napas, dan diare. Tidak hanya itu saja, lebih seriusnya lagi, infeksi dari virus corona ini menyebabkan penyakit pneumonia, gagal ginjal, bahkan bisa menyebabkan pasien meninggal dunia. Penyebaran virus corona memang sudah terjadi, akan tetapi kita tidak boleh berdiam dan pasrah diri. Kita tidak boleh panik dan harus tetap berjaga-jaga serta siaga. Mari kita lawan virus corona ini untuk memutus rantai penyebaran virus corona. Hal pertama yang kita lakukan adalah rajin mencuci tangan dengan air dan sabun.
Sabun dapat mematikan bakteri, kuman, dan virus yang menempel pada tangan kita. Kemudian, hindari memegang wajah, mulut, hidung, dan mata. Jika tangan kita kotor atau tidak dicuci terlebih dahulu dan langsung memegang wajah, maka dengan mudahnya virus corona dapat masuk ke dalam tubuh kita. Hal lainnya untuk mencegah agar terhindar dari virus corona adalah bila batuk atau bersin, gunakan cara yang tepat, yaitu dengan menggunakan siku atau lengan bagian dalam. Bisa juga menggunakan tisu. Namun setelah itu tisu harus langsung dibuang di tempat sampah dan segera cuci tangan menggunakan air dan sabun hingga bersih. Selanjutnya, selalu menggunakan masker ketika berpergian. Untuk menggunakan masker, terdapat beberapa kesalahan-kesalahan pada umumnya yang cenderung kita tanpa kita sadari. Yang pertama, masker hanya menutup mulut saja. Masker harus menutupi lebih dari sekedar mulut, yaitu dari pangkal hidung hingga ke dagu. Kesalahan yang kedua yang sering kita lakukan atau tanpa kita sadari adalah masker terlalu longgar. Masker yang baik untuk digunakan adalah masker yang pas atau sesuai di wajah dan tidak longgar. Usahakan sebelum menggunakan masker, tangan sebaiknya dicuci terlebih dahulu. Kemudian, baru kita memasang masker atau memposisikan masker di wajah. Jangan memposisikan masker di bawah dagu ketika tidak menggunakannya. Hal ini dapat menyebabkan virus corona dapat berkembang biak. Kita tidak tahu bagaimana kebersihan yang ada di bawah dagu atau di dekat leher. Sebaiknya ketika kita tidak menggunakan masker atau ketika kita ingin makan, sebaiknya dilepas saja. Ketika melepas masker dari wajah, usahakan untuk tidak memegang bagian luar. Melepas masker dapat dilakukan dengan melepas tali yang menempel pada daun telinga. Setelah itu, segeralah mencuci tangan dengan air dan sabun, atau bisa juga menggunakan hand sanitizer. Dan yang kelima yaitu menjaga kebersihan masker. Masker pada umumnya ada yang hanya sekali pakai dan ada yang bisa dipakai berulang kali. Contohnya masker kain. Masker kain dapat kita gunakan berulang kali. Tetapi rutinlah untuk membersihkan masker kain agar kita terhindar dari virus corona atau kuman maupun bakteri yang ada di luar rumah. Hal kelima untuk mencegah agar terhindar dari virus corona adalah kurangi aktivitas atau kegiatan di luar rumah dan tetap berada di rumah. Aktivitas di luar rumah sebaiknya dihindari dan usahakan untuk tetap melakukannya di rumah. Misalnya, aktivitas anak-anak belajar atau aktivitas anak-anak sekolah dapat dilakukan dari rumah melalui kelas online atau pekerjaan kantor yang dapat kita kerjakan dari rumah. Jika aktivitas tidak bisa atau tidak memungkinkan untuk dikerjakan di rumah, sebaiknya kita patuhi protokol kesehatan untuk tetap menjaga jarak antar satu dengan yang lain. Kemudian, perbanyak minum air putih. Jika kita hendak memasak telur dan daging, usahakan harus benar-benar matang. Jika tidak, maka virus dapat berkembang biak pada daging dan telur. Dan makanan yang kita makan akan tertular oleh virus. Selalu mengonsumsi sayur dan buah-buahan, karena hal itu terpenting bagi tubuh. Buah dan sayur kaya akan serat dan vitamin. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk selalu berolahraga, karena dengan berolahraga dapat menguatkan daya tahan atau imun tubuh kita, sehingga kita dapat melawan virus corona
yang hendak menyerang sistem kekebalan tubuh. Itulah 10 langkah atau cara untuk mencegah virus corona agar tidak masuk ke dalam tubuh kita. Ada 10 langkah tadi. Yang pertama, mencuci tangan dengan air dan sabun. Kemudian, tidak memegang wajah, mulut, mata, dan hidung dengan tangan yang kotor. Selalu menggunakan masker kemanapun kita berada. Menggunakan cara yang tepat saat bersin dan batuk. Memperbanyak minum air putih. Selalu berada di rumah dan mengurangi aktivitas di luar rumah. Menjaga jarak antar satu sama lain dengan menerapkan social distancing. Mengonsumsi telur dan daging yang dimasak dengan benar-benar matang. Mengonsumsi buah dan sayuran. Dan rutin untuk melakukan olahraga. Karena dengan berolahraga, daya tahan tubuh kita akan meningkat. Kalau kita sehat, bumi kita pun pasti akan baik kembali. Dan kita semua dapat melakukan aktivitas seperti biasanya. Anak-anak dapat bersekolah kembali. Yang awalnya hanya belajar dari rumah, kini anak-anak sudah bisa bersekolah kembali, bertemu dengan kawan-kawan di sekolah, dan bapak ibu guru yang ada di sekolah. Demikian juga dengan orang yang kerja di kantoran. Awalnya mereka bekerja dari rumah atau dengan istilah work from home, kini dapat kembali bertemu dengan rekan kerja dan bekerja di kantor. Mari kita jaga kesehatan tubuh kita agar terhindar dari virus corona. Oh iya, ada satu tips lagi. Virus corona juga takut panas loh. Jadi kita semua dianjurkan untuk berjemur minimal 10 menit di pagi hari. Selain membunuh virus corona atau mencegah virus corona untuk masuk ke dalam tubuh, panas matahari pada pagi hari dapat menyehatkan tubuh kita juga loh. Semoga dengan video pembelajaran ini kita bisa memahami pentingnya untuk menjaga kesehatan dan untuk menghindari virus corona. Teacher harap video ini dapat mengedukasi kita bersama. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya.